Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna jam'an marhumatan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqatan ma'sumatan birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MA As-Soheh Yayasan Al-Falah Citerep. Yang saya hormati pula para dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya secara pribadi kepada para beliau-beliau semua. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan para panitia penyelenggara Matsama tahun 2020-2021 MA As-Soheh Yayasan Al-Falah Citerep ini. Kemudian yang saya cintai juga para calon para siswi Madrasah Aliyah yang selamat, kalian sudah bergabung di keluarga besar Madrasah Aliyah As-Soheh Yayasan Al-Falah Citerep. Saya ucapkan secara pribadi selamat bergabung. Para siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini, ataupun kita bisa masih melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring kegiatan Matsama ini. Atas nikmatnya, rahmatnya, nikmat sehatnya, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Tetap semangat meskipun dalam keadaan via online. Pada dasarnya sebetulnya kegiatan Matsama ini lebih enak jadi lebih interaktif dilaksanakan secara daring. Jadi kita sebetulnya face to face itu lebih mudah saling memahami, tapi memang karena satu dan dua keadaan yang tidak memungkinkan, jadi Matsama ini masih dilakukan dalam keadaan atau dalam sistem online yang kedua, tidak lupa pula sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai materi kita, sebelumnya Bapak juga ingin menyampaikan kepada para panitia yang sudah diberikan kesempatan untuk memberikan materi di Matsama kali ini. Insya Allah materi yang akan Bapak sampaikan adalah bertema siswa yang berjiwa kompetitif Tapi sebagaimana yang tadi sudah Bapak sampaikan, sebelum menyampaikan materi ini Bapak ingin memperkenalkan diri secara pribadi, khusus untuk para calon siswa kelas 10 ini Perkenalkan, nama Bapak atau nama saya adalah Asep Saifullah. Saya secara pribadi biasa dipanggil dengan sebutan Pak Azka Jadi hampir sulit kalau nyari nama Asep Asep itu kan singkatan dari anak 1000 pulau. Jadi kalau udah kebanyakan
susah nyarinya, jadi diganti Azka. Nah, di rumah bapak sendiri juga biasa dipanggil dengan nama Azka ya. Nah, kebetulan bapak juga di MA Asoy ini mengajar bidang mapel SKI ya, untuk kelas 10 dan kelas 11-nya. Alhamdulillah sudah sampai hampir 3 tahun bapak menjadi tenaga pendidik di MA Asoy ini. Mudah-mudahan bisa lebih istiqomah lagi dalam mendidik siswa-siswi MA Asoy ini. Amin, insyaallah ya rabbal alamin. Baik. Barangkali ada yang mau membawa buku, barangkali ada yang mau mencatat, silahkan disiapkan saja catatannya. Tadi apa materinya? Tentang berjiwa kompetitif ya, berjiwa kompetitif. Di sini saya secara pribadi juga sudah membuatkan poin-poinnya. Jadi sebelum kita mempelajari, sebelum kita memasuki materi tentang berjiwa kompetitif, alangkah baiknya kita juga harus memahami dari kata perkataannya itu. Apa yang dimaksud dengan jiwa, apa yang dimaksud dengan kompetitif. Jadi di sini saya akan mencoba meng-share apa yang saya ketahui, apa sih yang dimaksud dengan berjiwa kompetitif itu. Baik, pengertian jiwa, kita awali dengan pengertian jiwa dulu. Pengertian jiwa adalah, kalau misalkan dilihat dari bahasa Sanskerta, jiwa adalah benih kehidupan ya. Apa? Benih kehidupan. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari manusia itu sendiri. Jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian ya, jiwa. Kalau misalkan di dalam teologi barat, jiwa atau roh akan senantiasa hidup ya, bahkan setelah seorang meninggal. Jadi ada, kalau dalam agama Islam itu tapi insya Allah ya, di sini muslim semua ya. Dalam agama Islam itu ada sebuah pertanggungjawaban jiwa setelah kematian di dunia ya. Tapi bukan itu yang akan kita gali pada kali kesempatan ini. Mungkin nanti ada guru-guru khusus yang menjelaskan ini. Hanya sekedar pembukaan saja apa itu yang dimaksud dengan jiwa. Nah, kalau misalkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan jiwa? Kata jiwa ini memiliki arti ruh yang menyebabkan seseorang hidup ya. Itu dilihat dari pengertian atau arti perkataannya. Lalu apa sih arti kompetitif itu ya? Kompetitif adalah sesuatu yang berhubungan dengan persaingan. Kalian juga suka berkompetisi ya, apalagi anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki suka ikut perlombaan main bola, main futsal, suka ada champion, kompetisi futsal. Nah, di sini kompetisi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persaingan. Dalam hal ini kompetitif dapat diposisikan sebagai perebutan untuk memenangkan, baik perorangan ataupun kelompok ya. Gitu. Kalau misalkan ada si A dan si B merebutkan seseorang atau merebutkan someone, itu juga bisa dikategorikan termasuk kompetitif ya. Baik, jadi secara garis besar, siswa yang berjiwa kompetitif adalah siswa yang ingin sukses mencapai tujuannya ya. Berjiwa kompetitif adalah sebuah sifat di mana seseorang yang selalu ingin mencapai kesuksesan di atas rata-rata. Jadi maunya ini, orang yang berjiwa kompetitif ini selalu ingin di atas rata-rata, nggak mau kalah sama orang lain ya. Bisa dipahami sampai ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan step selanjutnya. Para siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana nih cara kita sebagai seorang siswi menanamkan jiwa yang kompetitif dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Silakan dicatat, disiapkan pulpen sama bukunya. Bagaimana cara menanamkan jiwa kompetitif
pada diri seorang siswa. Yang pertama adalah yang pertama mengatasi rasa malu. Ya, kalau misalkan orang masih punya sifat rasa malu, bagaimana orang tersebut mau mengembangkan dirinya? Jadi, rasa malu ini adalah sesuatu yang menyebabkan kepercayaan diri hilang, apalagi di tempat-tempat keramaian, ya. Ini. Lalu agar terbebas dari rasa malu bagaimana nih? Ambil setiap kesempatan pengembangan diri. Kalau misalkan ada kesempatan diri untuk bisa maju ke kelas, maju di depan kelas maksudnya, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Meskipun dalam kesempatan yang pertama biasanya banyak kesalahan. Kalau misalkan ada orang yang ingin mengembangkan diri, maju ke depan kelas misalkan, ya. Terus dia nervous, malu sama teman-temannya misalkan, ya nggak apa-apa, untuk pertama kali nggak apa-apa, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa malu itu? Ambil kesempatan di setiap momen-momen tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan niat dalam jiwa untuk selalu bersaing. Setelah rasa malu itu hilang, dan niatkan dalam hati. Di dalam hadis, ya, di dalam hadis Arba'in juga ada yang menjelaskan tentang niat. Kalau misalkan kita niat pengen sukses, tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. Apa tuh hadis yang Arba'in itu? Innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, seperti itu bunyinya. Jadi setiap amal itu tergantung niat. Ini bagaimana niat kita nih untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesuksesan. Niat selalu bisa bersaing. Kalau misalkan lihat orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa gitu? Ya, menumbuhkan niatkan dalam diri kita. Niat masuk ke MA ASOI ini untuk menggali potensi diri untuk sukses lah secara garis besarnya. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan keberanian. Niat saja nggak cukup, harus berani tampil, berani menonjolkan diri, ya. Apalagi teman-temannya banyak nih lulusan-lulusan yang biasa aktif gitu di lingkungan masyarakatnya. Kita juga jangan mau kalah di lingkungan sekolahnya. Tonjolkan potensi diri, ya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara menanamkan jiwa kompetitif, di sini ada pembagian kompetensi itu sendiri. Yang pertama adalah kompetensi dengan diri sendiri, yang kedua adalah kompetensi dengan orang lain, ya. Sebelum kita berkompetensi dengan orang lain, kita juga harus paham kompetensi ini. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kompetensi dengan diri sendiri. Ya, ibaratnya melawan hawa nafsu dengan diri kita sendiri, ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada waktu ibadah, misalkan tiba waktunya ibadah, sedangkan jiwa kita diliputi rasa malas, kita harus bisa melawan atau setidaknya bisa mengendalikan diri kita. Kan mungkin di sini juga pernah ngedengar, ya, bahwa sesuatu yang paling sulit itu melawan hawa nafsu, ya. Bahkan dalam sebuah keterangan pun pernah dijelaskan, ya, dikisahkan juga dalam sebuah kisah, Nabi itu pernah melakukan peperangan yang sangat besar, memakan banyak korban juga. Setelah perang itu selesai, Nabi bersabda, berkata kepada para sahabat, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat sempat bingung juga, lalu bertanya, ini perang yang besar ya Rasulullah, lalu perang yang seperti apa yang lebih besar dari ini? Kata Nabi menjawab, ya, perang melawan hawa nafsu, ya, perang melawan hawa nafsu. Pada dasarnya di dalam diri kita ini kan ada sisi positif dan sisi negatif, ya. Ya,
Ketika tiba waktu ibadah tadi, seperti yang sudah disampaikan, tiba-tiba diliputi rasa malas, maka bagaimana caranya jiwa pemenang kita ini dihadirkan? Jangan sampai kita dikalahkan. Masa iya nafsu buruk kita mengendalikan kita? Mau nggak? Ya tentunya nggak mau. Maka pantas baginda Nabi itu mengatakan tadi, gitu, roji namin jihadil asgor ila jihadil akbar, ya. Kemudian selanjutnya pembagian dari berjiwa kompetitif itu yang kedua, melawan kompetitif dengan orang lain. Tadi setelah kompetitif dengan diri sendiri, maksudnya melawan hawa nafsu dengan diri sendiri, kemudian melawan orang lain dalam hal yang positif, maksudnya bersaing dengan orang lain. Kompetitif dengan orang lain ini lebih kepada arah motivasi, ya, bisa boleh dikatakan juga dengan iri. Kalau iri untuk sesuatu yang orang lain pintar, kita juga nggak mau dong kalah saing dengan orang lain. Kalau misalkan orang lain pintar, masa iya kita bodoh terus gitu ya, maaf ya. Kalau misalkan teman kita lebih paham mapel bahasa Inggris, kenapa juga kita nggak paham dengan mapel bahasa Inggris? Sama-sama makan nasi ya, cuman lauknya aja yang membedakan. Kalau misalkan orang yang paham bahasa Inggris itu makannya spaghetti ya, tapi enggak kan ya. Nah gitu. Dalam istilah agama pun ada yang dinamakan dengan fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam hal prestasi gitu. Tapi ingat, jangan juga menghalalkan segala cara ya. Gitu. Gimana nih supaya saya menang dengan si dia, misalkan dibuat sakit gitu, atau namanya apa, body shaming ya, malu-maluin atau ngata-ngatain orang supaya nggak semangat lagi. Jangan seperti itu juga ya. Tentunya dengan hal-hal yang positif, belajar gitu, bekerja keras gitu. Kemudian selanjutnya, setelah kita dari awal apa yang dimaksud dengan berjiwa kompetitif, kemudian bagaimana cara menanamkan jiwa kompetitif, terus pembagian kompetitif, selanjutnya adalah syarat-syarat berjiwa kompetitif. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya poin-poinnya ya, atau setidaknya kalian bisa mengulang-ulang rekaman ini nanti. Tapi ingat, di sini penyampaian materi ini jangan sampai dijadikan acuan mutlak ya. Masih banyak di luar sana yang lebih paham dari Bapak tentang apa yang dimaksud dengan jiwa kompetitif, terus lebih dalam lagi tujuan, pembagian, dan manfaatnya, dan kaidah-kaidahnya. Bapak hanya men-share apa yang Bapak ketahui saja ya. Kemudian, baik, selanjutnya adalah syarat-syarat berjiwa kompetitif. Syarat-syarat berjiwa kompetitif itu ada 3. Yang pertama adalah bertahan terhadap segala keadaan, ya, terhadap suka duka, senang ataupun malang. Kalau misalkan seseorang yang berjiwa kompetitif tidak bisa bertahan dengan segala keadaan, bagaimana dia bisa menjadi pemenang? Itu, ya. Bertahan di MA Asohe, ya, sampai 3 tahun. Meskipun nanti kalau misalkan jadi alumni corona, ya nauzubillah ya, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir ya, gitu. Mudah-mudahan gitu, tetap bertahan meskipun dalam keadaan COVID gitu. Memanfaatkan setiap momen meskipun COVID gitu. Meskipun saya nggak ke sekolah, tapi saya selalu belajar di rumah dengan giat gitu, ya. Jadi pada dasarnya tidak ada tempat bagi orang yang tidak bisa bertahan dalam kehidupannya. Jadi jiwa pejuangnya nggak ada, ya nggak bakal bisa jadi pemenang gitu. Kemudian selanjutnya syarat-syarat berjiwa kompetitif itu tidak mudah puas diri. Kalau misalkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan prasarana, atau setelah kita belajar kemudian kita dapat ranking 1, jangan mudah berpuas diri ya. Jangan mudah berpuas diri. Cukup lah di kelas 10 aja saya ranking 1-nya, di kelas 11 nanti nggak usah ranking 1. Ini jangan gitu juga.
tidak mudah puas diri terhadap apa-apa yang sudah dicapai. Tentunya ini juga kaitannya dalam hal yang positif, dibolehkan dan memungkinkan. Jangan juga misalkan kita tidak berpuas diri. Kalau saya nggak mau berpuas diri sekolah di MASW aja, sekolahnya double, nggak gitu juga. Atau misalkan saya nih, tidak berpuas diri terhadap apa yang sudah saya dapatkan. Saya nggak puas diri nih terhadap istri saya pengen punya lebih. Ya nggak gitu juga ya. Tentunya dalam hal-hal yang positif ya. Kalau misalkan saya punya istri satu, nggak puas diri pengen punya istri dua, ya nggak gitu juga ya. Itu kaitannya dengan qanaah, merasa cukup gitu ya, bersyukur. Insya Allah kalau orang-orang yang bersyukur itu insya Allah ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selanjutnya, syarat-syarat berjiwa kompetitif itu adalah terus mengupgrade diri, mengembangkan potensi diri, mengembangkan apa yang dimiliki dalam diri kita ini. Sebelumnya harus kita kenali juga nih, potensi saya ini apa ya. Saya lebih suka ke mapel sejarah misalkan, ya gali potensi sejarah, tapi hati-hati, biasanya orang yang menggali sejarah itu suka botak gitu ya. Kalau misalkan sejarah masa depan, botaknya di depan. Kalau sejarah masa lampau, botaknya di belakang. Ya, tapi itu kan cuma mitos. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari syarat-syarat berjiwa kompetitif, yang terakhir nih, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah tujuan kompetitif atau tujuan kompetisi. Ya, kalau misalkan kita secara perorangan ikut kompetisi, tujuannya apa? Pasti ingin menjadi pemenang, ya. Kemudian kalau misalkan secara kelompok, main futsal, main basket, ataupun main voli, main apalagi yang sifatnya banyakan gitu. Tujuannya apa nih? Gitu. Yang pertama adalah mengetahui batas potensi diri, batas kemampuan diri. Kalau misalkan kita menang, pasti ada yang lebih baik lagi dari kita. Batas kita, kekurangan kita di mana nih? Kita harus mengetahui batas-batas kemampuan diri kita. Lalu solusinya ya yang tadi apa? Mengupgrade diri atau mengupgrade kemampuan secara kelompok gitu. Ya. Itu tujuan atau manfaat dari kompetensi itu. Yang pertama tadi mengetahui batas kemampuan diri. Yang kedua adalah termotivasi untuk mengembangkan diri. Setelah kita tahu kemampuan diri kita juga harus bisa mengembangkan diri kita, ya. Itu. Selanjutnya adalah memahami makna bekerja keras. Itu orang yang selalu bekerja keras itu selalu apa maksudnya? Paham dengan suatu keadaan. Saya belajarnya capek gitu. Jadi ada rasa apa ya? Bisa dikatakan tidak menyia-nyiakan waktu lah gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat ada 5 nih tujuan atau manfaat berjiwa kompetitif ini. Meningkatkan kepercayaan diri. Biasanya orang yang mempunyai kelebihan di dalam dirinya itu kepercayaan dirinya akan tinggi. Atau misalkan kemampuan di bidang tertentu lah gitu. Orang itu selalu pede gitu tampil gitu. Karena apa? Karena dia punya potensi dalam dirinya, ya. Itu berbeda dengan orang yang nggak punya potensi dalam dirinya. Biasanya orang itu pemalu gitu, malah ngumpet terus gitu. Selanjutnya yang terakhir, tentunya orang manfaat dari jiwa kompetitif itu akan menjadi insan yang berguna di kehidupan mendatang gitu. Mempunyai jual beli bagi orang lain lah. Kalau misalkan kita di MA Asoh ini belajar qosidahan gitu, atau belajar ngaji, murotal, kiroah sama nanti sama Pak Jehan ya, atau sama Pak Pajar, atau sama Pak Yusuf belajar nyanyi gitu, jadi artis dangdut gitu. Itu kan punya potensi dalam diri kita ya, nggak apa-apa, bagiannya apa-apa beda-beda kan, nggak semua harus bisa ngaji semua gitu. Orang juga ada yang bisa nyanyi gitu, ada yang bisa qosidahan gitu.
tentunya berguna di kehidupan mendatang ya. Di kehidupan masyarakat dia berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi nusa dan bangsa. Itu. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Gitu. Uh, Tentunya jangan berpuas diri, terus belajar, terus gali ilmu-ilmu yang ada di nanti di MA Sohe gitu. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, Bapak mohon dimaafkan ya. Wazma sofa dama kadar. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.